Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Febri Harisma dengan NIM C1C022122 dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian mengenai latar belakang dan permasalahan penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, CIQNR, CSRS. Berikut adalah pembahasan yang akan saya jelaskan pada hari ini. Yang pertama, latar belakang. Pengertian latar belakang. Dalam sebuah penulisan, baik itu penulisan makalah, paper, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya, pendahuluan adalah bagian di dalamnya. Terdapat latar belakang penelitian. Latar belakang yang baik dan benar dapat membuat pembaca tertarik terhadap laporan penelitian yang dibuat. Latar belakang harus dimulai dengan mengidentifikasi topik. Penting mengidentifikasi topik yang mana perlu ditinjau, apa yang sudah diketahui pembaca tentang topik tersebut. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomena dan menarik. Masalah yang fenomenal adalah saat menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan masyarakat. Yang kedua, logika berpikir. Dalam latar belakang, terdapat dua jenis logika berpikir, yaitu logika berpikir deduktif dan logika sebab akibat. Yang pertama, logika deduktif. Dalam filsafat ilmu terdapat dua jenis, yaitu berpikir yaitu induktif, menyimpulkan dari khusus ke umum, dan deduktif, menyimpulkan dari umum ke khusus. Yang kedua, logika sebab akibat. Logika sebab akibat mencerminkan bahwa secara nalar permasalahan yang ada di dunia ini seluruhnya memiliki pola hubungan antara penyebab dan masalah dampak. Selanjutnya, syarat-syarat penulisan latar belakang. Pada dasarnya, teknik menulis latar belakang harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, hal-hal yang ideal, normatif, harapan. Yang kedua, aktual, fenomena yang teramati. Yang ketiga, ada kesenjangan. Yang keempat, masalah utama. Yang kelima, konsekuensi apa yang muncul bila masalah tersebut dibiarkan. Yang keenam, di mana hal itu terjadi. Yang ketujuh, intervensi apa yang relevan. Selanjutnya, tujuan latar belakang. Yang pertama, untuk dapat menentukan kerangka teori yang tepat. Yang kedua, menentukan kerangka konsep dan variabel penelitian. Yang ketiga, mengarahkan divisi operasional. Yang keempat, menentukan hipotesa penelitian. Yang kelima, menentukan lokasi dan waktu penelitian. Yang keenam, menentukan populasi dan sampel penelitian. Yang ketujuh, memberi arahan dalam penyusunan hasil pembahasan penelitian, penyusunan kesimpulan, hingga rekomendasi saran penelitian. Selanjutnya, cara menyusun latar belakang. Menyusun latar belakang seperti halnya menyusun sebuah karya tulis. Latar belakang penelitian dibuat melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut adalah persiapan, penyusunan, penyuntingan, atau editing. Selanjutnya, ciri-ciri latar belakang. Ciri-ciri latar belakang dalam penelitian pembuatan latar belakang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu pendahuluan berisi data awal tentang topik Anda yang kemungkinan besar akan dibaca oleh pembaca. Yang kedua, latar belakang studi Anda membahas secara mendalam tentang topik tersebut, sedangkan pendahuluan hanya memberikan gambaran umum. Yang ketiga, pendahuluan Anda harus diakhiri dengan pernyataan, maksud, dan tujuan penelitian Anda. Sedangkan latar belakang Anda tidak boleh atau kecuali dalam beberapa kasus di mana latar belakang Anda terinterpretasi ke dalam pengantar Anda. Selanjutnya, jenis-jenis latar belakang. Jenis-jenis latar belakang bergantung pada topik yang sedang dipelajari. Bentuk kontekstualisasi dapat mencakup yang pertama budaya, yang kedua ekonomi, yang tiga histori, yang keempat filsafat, yang kelima fisik atau spasial, yang keenam politik, yang ketujuh sosial, yang kedelapan temporal. Selanjutnya memasuki pembahasan yang kedua, yaitu permasalahan penelitian. Pengertian permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian adalah salah satu langkah yang paling penting dalam penulisan skripsi, tesis, atau disertasi. Dalam pemilihan masalah, menurut Furqan 2005, bahwa penelitian dan perumusan masalah merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam pelaksanaan penelitian di bidang apa saja. Permasalahan penelitian merupakan permasalahan yang memungkinkan dilakukannya investigasi secara empirik. Selanjutnya, sumber-sumber masalah penelitian. Menurut Furqan dari tahun 2005 menyebutkan ada 3 sumber persoalan penelitian meliputi. Yang pertama, pengalaman. Yang kedua, diskusi atau teori. Yang kelima, literatur yang berkaitan. Selanjutnya, tujuan pemilihan dan perumusan masalah. Adapun tujuan pemilihan dan perumusan masalah,
sebagai berikut. Yang pertama, mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademis seseorang. Yang kedua, memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal yang baru. Yang ketiga, memenuhi keinginan sosial. Yang keempat, menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Selesai sudah presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.